Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pagi ini kita akan menyampaikan sebuah informasi dan tips yang saya pegang ini, yaitu sebuah tanaman yang bernama ini daun kelor, dan ini adalah buahnya, atau istilah Jawanya adalah kelentang. Informasi ini sangat penting, harus kami sampaikan pada hari ini karena terkait dengan mitos tentang tanaman ini di masyarakat yang cenderung diinformasikan bahwa kalau makan atau mengkonsumsi kelor atau kelentang ini maka akan menyebabkan ilmunya hilang, susuknya rontok, dan sebagainya yang cenderung negatif. Ada lagi yang mengatakan bahwa iki sangune wong mati, sampai sejauh itu. Padahal informasi seperti itu sebetulnya adalah salah. Itu adalah informasi yang sesat. Saya berani mengatakan bahwa itu informasi yang sesat. Kenapa? Karena cerita itu memang sudah terpelihara secara turun-temurun sejak zaman penjajahan. Jadi bangsa kita ini oleh penjajah sudah dibuat miskin, dibuat menderita, dibuat sakit-sakitan, kalau perlu banyak yang mati. Tapi ternyata di tengah kesulitan ekonomi, kesulitan bahan makan, penderitaan yang berkepanjangan, masyarakat kita itu masih mampu bertahan dengan mengkonsumsi aneka jenis daun-daunan. Ini yang menyebabkan penjajah ini kemudian melakukan satu upaya secara terstruktur dan sistematis menciptakan cerita-cerita bohong, menciptakan mitos-mitos bohong yang disebarkan oleh bangsa kita sendiri agar kita tidak mengkonsumsi daun kelor, kemudian tidak mengkonsumsi kelentang atau buah kelor ini. Nah, di dalam penelitian medis dan penelitian tentang kandungan nutrisi daripada bahan-bahan ini sudah terbukti bahwa daun kelor dan buahnya itu memiliki kaya akan nutrisi, tinggi akan vitamin, dan mampu menciptakan imunitas atau antibodi tubuh kita untuk melawan bakteri maupun virus. Itulah kenapa ini harus dibuat mitos buruk. Karena kalau bangsa kita ini sehat, bangsa kita ini kuat, bangsa kita ini cerdas, yang paling tidak senang adalah para penjajah. Saya jadi ingat sebuah cerita pada Perang Dunia Kedua di Vietnam, bahwa ketika Vietnam ini dihancurkan oleh musuhnya dengan cara disebarkan bahan-bahan kimia di kampung-kampung, kemudian perang yang berkepanjangan, masyarakat Vietnam itu mampu bertahan di tengah penderitaan, di tengah peperangan, di tengah gempuran rudal dan tembakan-tembakan peluru, hanya dengan mengkonsumsi herbal yang namanya benahong. Benahong yang bangsa Indonesia sudah hari ini ada di pasaran di Indonesia, harganya kisaran 500.000. Itu adalah herbal asli racian dari Vietnam di tengah peperangan melawan tentara Amerika di Perang Dunia Kedua. Karena embargo ekonomi, embargo obat, embargo segala macam ini menyebabkan bangsa Vietnam harus mandiri di tengah penderitaan perang yang berkepanjangan. Kemudian menciptakanlah namanya benahong. Dan benahong itu sampai sekarang masih ada dan beredar di Indonesia. Di samping rumah kita ada buah namanya kelor. Ada kelentang, ada daun kelor. Yang kaya akan manfaat, mampu untuk meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh, kandungan vitaminnya paling tinggi, lebih tinggi daripada jeruk dan daripada apel, lebih tinggi lagi daripada pisang. Makanya tidak salah kalau pemirsa di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, di mana daya tahan tubuh kita berhadapan langsung dengan coronavirus, konsumsilah daun kelor dan buah kelor ini sebagai bagian daripada makanan keseharian. Ini bisa dibuat sayur, ini bisa dibuat diseduh dengan air panas kemudian diminum. Rasanya enak, rasanya segar, tidak ada pantangan terhadap obat, tidak berlawanan dengan obat,
dan sangat membantu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi pemirsa nanti bisa lihat, bandingkan di antara jenis-jenis sayuran atau jenis-jenis buah-buahan dengan kelor yang ada di dunia internet. Ini kandungan gizi, kandungan vitamin, dan kandungan nilai daya tahan tubuhnya paling bagus dan paling tinggi. Jadi silahkan dicoba, dan kalau bisa ini tidak direbus sampai mendidih. Tujuannya supaya herbalnya tidak hilang. Cukup dengan air panas, dicelup, diminum, atau kalaupun dimasak untuk sayur, jangan sampai terlalu mendidih. Di eman-eman kalau nanti kandungan nutrisinya hilang. Nah, daun kelor kalau dibuat serbuk kemudian dipakai make up akan mampu meningkatkan nutrisi kulit wajah, menyebabkan mengurangi penuaan dini dan mencegah pengerutan dini. Ini rasanya enak sekali pemirsa. Jadi abaikan mitos-mitos itu, dan mitos itu tidak benar. Saat ini yang kita hadapi adalah kebutuhan akan daya tahan tubuh dan kekuatan tubuh menghadapi coronavirus. Konsumsilah dan yakinlah bahwa ini baik dan ini bermanfaat untuk kesehatan dan menjaga imunitas tubuh kita. Terakhir, sebelum kami tutup, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan rajin-rajinlah cuci tangan. Dari Gunung Budet kami menyampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat para pemirsa. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.